Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Terius Manik. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1 SMA Budi Mulia Pematang Siantar. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Pak Utara Balian tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Apa itu? Mari kita lihat. Apa itu penyimpangan semu hukum Mendel? Penyimpangan semu hukum Mendel adalah pada saat persilangan kedua induk menghasilkan rasio fenotip yang tidak sesuai dengan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hal ini disebabkan oleh beberapa gen yang saling mempengaruhi saat pembentukan fenotip atau keturunan. Ada beberapa macam peristiwa yang dikategorikan sebagai penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu epitasi, hipotasi, polimeri, atapisme, kriptometri, komplementer. Selanjutnya akan kita jelaskan satu-satu. Epitasi adalah gen yang pengaruhnya menutupi pengaruh gen yang lain yang bukan alelanya, dan epitasi dominan ada pula epitasi resesif. Apa yang dimaksud dengan alelanya? Alela adalah salah satu dari dua atau lebih persigen yang bisa disebut seorang individu mewarisi dua alel untuk setiap gen, satu dari setiap orang tuanya. Biasanya alel adalah urutan DNA yang mengkode gen, tapi kadang-kadang istilah ini digunakan untuk merujuk kepada urutan non-gen. Baru yang kedua itu hipotasi. Hipotasi adalah gen yang dikalahkan pengaruhnya oleh gen lain yang bukan alelanya. Tanda epitasi: bila F1 berfenotip serupa fenotip dengan salah satu parental, dan pada F2 akan terdapat fenotip parental dan akan muncul pula fenotip baru. Ini bisa kita baca, ini sekedar hanya sebagai teori. Simbol gen epitasi: masing-masing sifat yang berlebihan pada parental mempunyai simbol sendiri dengan alelanya masing-masing. Baru kemudian contoh epitasi hipotasi. Pada gandum hitam H dan alelanya H, gen kuning K dan alelanya K kecil. Ini H besar tadi, alelanya H kecil. Ini gen kuning K besar dan alelanya K kecil. Gen H epitasi terhadap gen K. Parientalnya itu atau induknya hitam disilangkan dengan kuning. Hitam itu gametofitnya itu H besar dengan H kecil. Kuning H kecil dengan K besar. Genotipnya itu H besar, K kecil, K kecil. Ini genotip kuningnya H kecil, K besar, K besar. Menghasilkan F1 hitam dominan, yaitu H besar, H kecil, K besar, K kecil. Baru kemudian F1 ini disilangkan sesama jenis dan menghasilkan F2 seperti dalam tabel berikut. Ini di sini ada 16 keturunan. Bisa kita lihat dalam tabel ini. Penjelasannya di sini samping.
Bila ada gen H, warna akan hitam. Gen K tanpa gen H, warna akan kuning. Bila tidak ada gen H maupun gen K, maka akan muncul fenotip baru atau putih. Maka rasio fenotip pada F2 sama dengan 12:3:1. Dengan yang 12 itu adalah hitam, yang 3 adalah kuning, dan yang 1 adalah putih. Ini kita bisa lihat dari tabel berikut. Ini. Baru kemudian polimeri. Polimeri merupakan interaksi kumulatif atau kerjasama yang saling menambah, dan juga merupakan banyak gen yang bekerja sama secara kumulatif untuk mutu atau ukuran sifat. Tanda polimer ini bisa kita lihat dari F1 berfenotip serupa fenotip salah satu parental, tapi dengan perbandingan yang menyimpang dari hasil penemuan Mendel. Simbol gen polimer memakai huruf yang sama sebanyak gen yang polimer. Untuk membedakan gen yang satu dengan gen yang lainnya, diberi tanda 1, 2, 3 seperti ini, dan seterusnya sebanyak gen yang polimer. Ini kita bisa lihat contoh polimer ini. Bila sifat merah pada biji gandum disebabkan oleh dua pasang gen polimer, yaitu gen M1 dan M2, persilangan gandum merah dengan gandum putih adalah parentalnya itu ini, M1, M1, M2, M2, ini M besar, M1 besar, M1 besar, M2 besar, M2 besar, disilangkan dengan M1 kecil, M1 kecil, M2 kecil, M2 kecil, menghasilkan fenotip pertama, yaitu M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil. Baru kemudian fenotip pertama ini saling disilangkan dan menghasilkan parental kedua. Ini kita bisa lihat dari tabel. Kita lihat dari tabel berikutnya. Ini sudah dibikin dalam tabel. M1 besar, M2 besar, M1 besar, M2 kecil, M1 kecil, M2 besar, M1 kecil, M2 kecil. Ini bisa. Jika mengurutkannya itu dari kiri ke kanan. Ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Setiap genotip yang mengandung gen M besar akan berwarna merah. Ini berwarna merah berarti berwarna merah, dominan merah, berwarna merah. Makin banyak gen M-nya, makin merah tua warnanya. M1, M1, M2, M2 besar lebih tua warna merahnya dari M1, M1, M2 besar, ini besar ya. Baru M2 kecil, dan seterusnya. Perbandingan rasio fenotip pada F2 ini kita bisa lihat, karena dia tadi dominannya yang merah 15:1. Kenapa 15? Ini warna merah, semua warna merah. Cuman ini aja warna putih. Karena
tidak ada M besarnya. Seperti tadi yang udah dijelaskan. Baru yang ketiga itu, atau yang C itu atapisme. Atapisme adalah munculnya kembali sifat-sifat yang sudah lama tidak muncul pada generasi sebelumnya, atau munculnya fenotip yang berbeda sebagai hasil interaksi antar alel. Tadi sudah dijelaskan apa itu alel. Baru kita bisa melihat contoh atapisme sebagai berikut. Ayam berpial biji dikawinkan dengan ayam berpial rose. F1-nya berpial walnut. Ini parentalnya yang berbiji. Genotipnya ini R kecil, P besar, P besar. Rose-nya ini R besar, P kecil, P kecil. Jadi ini gametnya ini R kecil baru sama P besar. P besar. Ini gametnya R besar sama P kecil. Menghasilkan walnut. Itu F1-nya ini R besar, R kecil, P besar, P kecil. Baru kemudian F1-nya saling disilangkan dengan F1 menghasilkan F2. Hasilnya ini bisa kita lihat dari sini. Misalnya ini kita bagi 2. Tadi mohon maaf saya lupa tadi menjelaskan tentang ini. Ini jantan. Misalnya ini betina. Ini betina. Ini ada RP, R besar P kecil, R kecil P besar, R kecil P kecil. Baru ini R besar P besar, R besar P kecil, R kecil P besar, P kecil P kecil. Tadi mengurutkannya itu dari kiri. Ini keturunan 1, keturunan 2 atau genotip 2, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai seterusnya. Penjelasannya ini, bila terdapat gen R besar dan P besar, terjadi interaksi dan timbul fenotip baru yaitu walnut. Bila hanya P kecil sama dengan biji dan hanya ada gen R besar sama dengan rose. Ini P kecil tadi biji. Bila gen P dan R kecil, P kecil dan R kecil terjadi fenotip baru, yaitu bila rasio fenotip pada F2 ini berbanding. Rasio fenotip pada F2 ini 9 walnut berbanding 3 biji dan 1 bila. Baru yang keempat itu D, kriptometri. Kriptometri adalah gen yang tersembunyi, di mana fenotipnya baru diketahui bila dengan gen lain yang tertentu. Bila bertemu dengan gen lainnya yang tertentu. Contoh kriptometri, Linaria marocana merah disilangkan dengan berbunga, mohon maaf ini ada 2, berbunga putih maksudnya. F1 berbunga ungu karena anokonain merah bertemu dengan basa yang berasal dari parental yang putih.
Ini parentalnya tadi atau induknya merah. Ini genotipnya A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Ini putih, A kecil, B besar, B besar. Ini menghasilkan F1. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ini ada penjelasannya di sini. A besar, B besar, B besar itu ungu. A besar, A kecil, B kecil itu merah. Sama seperti sifat induk yang tadi. A besar, A kecil mau ini ditambahi B besar, B kecil, B besar sama aja. Ini hasilnya itu putih. Baru kemudian yang F1 ini disilangkan sesama F1 menghasilkan F2 parental 2, dan ini hasilnya bisa kita lihat dalam tabel. Ini tadi ini misalnya jantan, ini betina, ini ada AB, A kecil, A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Ini muridnya tadi, jangan lupa dari kiri ke kanan. Ini keturunan 1, genotip 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai seterusnya. Setiap genotip yang mengandung gen A besar dan B besar warnanya ungu. Jadi ini ungu yang mengandung A besar dan B besar. Yang mengandung gen A besar dan B kecil warnanya merah. Jadi yang merah itu ini. A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Ini gennya A besar, dominan, dan B kecil. Baru yang mengandung A, baik B ataupun A kecil, baik B besar ataupun B kecil, warnanya putih. Jadi dia yang A kecil nih ya. A kecil, ini A kecil, misalnya ini A kecil, B besar atau B kecil, B besar, ini sama-sama putih. Ini juga putih, ini putih. Jadi rasio perbandingan fenotip F2-nya itu 9:3:4, yaitu 9 itu ungu, 3 itu merah, dan 4 itu putih. Baru yang terakhir itu komplementer. Komplementer merupakan interaksi gen dominan dengan sifat yang berbeda saling melengkapi sehingga muncul fenotip tertentu. Ditemukan oleh W. Bateson. Ini kawan kita Lenny, nggak mungkin orang Batak. Dan R.C. Punnett pada persilangan kacang Lathyrus odoratus. Gen komplementernya gen C besar dan P besar menimbulkan warna ungu yang hanya akan terjadi jika ada kedua gen tersebut. Jadi misalnya ini parental, ini induknya. Ini ada genotip, dia warna putih, sama putih juga, tapi beda gametnya. Ini C besar, P kecil, ini C kecil, P besar. Ini gametnya, ini C besar, P kecil. Ini gametnya C kecil, baru P besar. Dia menghasilkan fenotip pertama itu atau F1.
dia menghasilkan warna ungu. Itu genotipnya C besar, C kecil, P besar, P kecil. Baru sesama F1 ini saling disilangkan, sesama F1 menghasilkan F2, yaitu C besar, C kecil, P besar, P kecil, dia berwarna ungu. C besar, C kecil, P besar, P kecil, dia juga ungu. Jadi ini tadi jantan, ini betina. Ini karena dua-duanya ungu, otomatis yang dalam tabel ini hasil dari persilangan itu juga ungu. Ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi rasio fenotipnya itu pada F2 9 berbanding 7, dan yang dominan itu 9, itu warna ungu, dan 7 itu putih. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada silap kata atau kurangnya penjelasan, mohonlah dimaklumi karena saya pun baru belajar tentang materi baru ini. Sekian dari saya Teddy Usmani. Terima kasih.